Amin ya Bapak Ibu, kita sembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Praise the Lord. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Biar di pagi hari ini kami boleh membawa syukur kami. Kerinduan kami ya Tuhan, berdiam dalam hadirat-Mu. Yes. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu ya Tuhan, karya-Mu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Tuh Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari berikan tepuk tangan dan meriah bagi Tuhan kita. Kami bawa syukur kami ya Tuhan, sembah kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah ya Tuhan, karya-Mu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Tuh Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bawa ku erat di hadirat-Mu. Oh hati kami, hatiku bersembahkan bagi-Mu.
hanya Engkau yang ada dalam hidup kami. Amin. Selamanya kami akan memuji-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu. Yes. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Mari jemaat saja. Ku membawa hatiku. Amin. Ini hati kami ya Tuhan. Ini hidup kami. Amin. Tuhan Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Sampai selama-lamanya ya Tuhan, biarlah hidup kami sujud selalu memuji-Mu, selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya, untuk bersama-sama firman Tuhan. Dan shalom buat semua yang sudah hadir ya. Hadirat Tuhan begitu indah dan pagi ini luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan oke, selamat pagi Bu Helena juga sudah bersama kita, Bu Tisha dan semua yang sudah hadir ya, Bu Andri, Bu Atanasia, shalom ya. Oke, baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Atanasia. Berdoa dulu untuk firman Tuhan ya, sebelum kita akan mendengarnya. Ya, terima kasih Pastor. Oke. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terima kasih Engkau membangunkan kami sehingga pagi hari ini kami dapat bertemu kembali melalui ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Hanya inilah yang kami bisa berikan padamu Tuhan Yesus. Kami belum bisa membalas apa-apa Tuhan, tapi pujian-pujian ini ya Tuhan, yang bisa kami berikan untukmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian sabda-Mu Tuhan. Pakailah Bapak Pastor John, urapilah Bapak Pastor John Tuhan, agar apa yang disampaikan pada kami Tuhan, semuanya daripada firman-Mu Tuhan. Dan kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan dan akan melakukan Tuhan untuk kehidupan kami ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih buat Atanasia untuk doa yang sangat indah ya di pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke. Baiklah, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? Ya, oleh anugerah Tuhan, pagi ini kita sudah tiba. Berapa, Pak Lukas? 319. Benar sekali. Kita sudah tiba ya di serial yang ke-309. Anda tahu itu kenapa? Semua itu karena anugerah Tuhan ya. Oke, selamat pagi juga Bu Fang Fang Lai sudah bersama kita di pagi hari ini.
Haleluya. Saya Baik, kita nanti akan. kirimkan 308 ya Pak John. Oke, baik. Ya, oke. Ya. Berapa banyak saudara yang hari ini engkau menyadari bahwa engkau adalah pribadi yang sedang mencintai Tuhan? Lambaikan tangan. Amin ya. Nah, karena itu kita ada di sini untuk mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Ya. Oke, kita akan bersama-sama, kita akan lihat firman Tuhan ya di pagi hari ini, dan kita doakan minta Tuhan memberikan kita ilham ya, memberikan kita pengertian yang benar akan firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, ini dia anugerah Tuhan, kita sudah tiba di serial yang ke-319 ya. Oke. Dalam sorotan tema kita di pagi hari ini adalah mahkota abadi dalam pengharapan hidup dalam Kristus ya. Saya ulang ya Bapak Ibu. Mahkota abadi dalam pengharapan hidup dalam Kristus. Amin ya. Oke, kita akan sama-sama bertanya ya. Apakah benar ada pengharapan hidup dalam Kristus Yesus? Apakah benar ada mahkota abadi dalam pengharapan hidup dalam Kristus? Ada enggak? Ada. Pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau ternyata seseorang tidak punya pengharapan hidup dalam Kristus? Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Oke. Kita sudah banyak belajar tentang tema kita sepanjang tahun 2025 ini, yang terus mengajarkan kita tentang mahkota abadi ya. Namun tema khotbah kita di pagi ini adalah pengharapan hidup dalam Kristus ya. Saudara-saudara, orang yang kuat itu adalah orang yang punya pengharapan ya. Pengharapan hidup dalam Kristus. Itu orang yang kuat, Bapak Ibu. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan lagi, pengharapan hidup dalam Kristus, itu tanda dia orang yang lemah. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 5 ayat 5, pengharapan kepada Allah tidak mengecewakan. Ya, mengharapkan manusia kecewa. Tapi kalau ketika engkau menaruh pengharapan pada Allah, engkau tidak kecewa. Amin ya. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi ini, terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Nats Alkitab pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Amin. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, inilah dia saudaraku ya. Jadi kita belajar pagi ini mahkota abadi dalam pengharapan hidup dalam Kristus. Saudara-saudara, saya percaya Bapak Ibu sekalian ya, orang yang punya pengharapan kepada Yesus itu orang yang berbahagia, Bapak Ibu ya. Orang seringkali dalam hidup ini tidak bahagia. Kenapa? Karena dia salah menaruh pengharapannya. Menaruh pengharapan pada suami, kecewa. Menaruh pengharapan pada istri juga begitu, kecewa ya. Menaruh pengharapan pada anak, menantu, mertua, kecewa. Tapi kalau engkau menaruh pengharapan pada Kristus, engkau tidak kecewa. Ya, amin Bapak Ibu ya. Menaruh pengharapan kepada sesuatu yang lain atau kepada siapapun, termasuk kepada orang yang dianggap bisa menolong saudara, ternyata hal itu tidak terbukti, engkau kecewa. Tapi kalau hari ini engkau ingin bahagia, taruhlah pengharapanmu pada Kristus Yesus Tuhan. Kenapa? Yesus tidak pernah mengecewakan setiap orang ya yang menaruh harapan pada Tuhan. Ya, ini bukan PHP. Apa itu PHP? Ada yang tahu ya? PHP itu apa?
Pemberi harapan palsu. Pemberi harapan palsu. Yesus bukan seorang PHP yang suka menjadi seorang pemberi harapan palsu. Dia memberikan pengharapan yang pasti, ya. Oke. Nah, mari Bapak Ibu, kita akan lihat bagian penting ini ya. Mahkota abadi dalam pengharapan hidup dalam Kristus. Kenapa? Karena telah mengakui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Apakah benar Yesus mati? Ya, dia mati. Matinya sebagai manusia. Tapi karena dia Tuhan, dia bangkit dari kematian. Amin ya. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Itu lagu yang sering kita nyanyikan ya. Indah sekali lagu itu Bapak Ibu. Yesus mati sebagai manusia karena memang tugas dia sebagai sang juru selamat. Namanya juru selamat itu pekerjaannya menyelamatkan manusia berdosa ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada hari yang ketiga dia bangkit. Yang bangkit itu siapa? Yang bangkit itu adalah Tuhan. Ketuhanannya hidup, bangkit, hidup selama-lamanya. Memang kemanusiaan Yesus dia mati. Tapi karena dia Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Itulah sebabnya kita menaruh pengharapan pada Yesus. Tidak akan pernah kecewa. Amin ya. Haleluya. Saudara-saudara, dan pagi ini kita sudah masuk di dalam surat 1 Petrus ya, 1 ayat 1 sampai 3. Kemarin kita baru menyelesaikan surat Yakobus ya. Hari ini kita sudah masuk ke surat 1 Petrus 1, kita akan bahas ayat 1 sampai ayat 3, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Ya, saudaraku ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti, ya, amin ya. Mengerti apa, saudara? Mengerti mahkota abadi dalam pengharapan hidup dalam Kristus, ya. Mengerti itu penting. Itu dulu, Bapak Ibu. Karena di luar sana masih banyak mereka yang tidak mengerti. Ya, meskipun mereka menamakan dirinya umat Tuhan. Apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia juga di gereja. Apakah dia juga melayani di gereja? Iya, dia melayani. Tapi sayang, 1000 sayang, masih banyak dari mereka ini yang tidak mengerti atau belum mengerti, Bapak Ibu. Tentang apa, Bapak Ibu? Pengharapan hidup dalam Kristus, ya. Tapi di sini di gereja CLCC semua diajarkan, ya, dengan benar, diajarkan secara runut, ya, secara terstruktur. Firman-firman, ya, secara berurutan sehingga saudara-saudara itu bisa mengerti. Amin ya. Oke, yang dulunya tidak mengerti, sekarang mengerti. Dulunya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulunya nggak paham, sekarang jadi paham, ya. Itulah indahnya kalau kita belajar firman Tuhan dengan benar, ya, secara terstruktur, secara runut, Bapak Ibu. Seperti kalau kita nonton film, ya, berseri, nah itu dia. Kita ikuti terus jalan ceritanya, sehingga kita mudah memahami alur ceritanya, ya. Oke, tidak bingung, saudaraku. Oke, nah Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Lalu bagaimana bisa hidup dalam pengharapan dalam Kristus? Kita lihat ya. Ini dia. Agar dapat pengharapan hidup dalam Kristus, maka tugas kita, saudara-saudaraku ya, tugas kita adalah berpegang. Apa yang harus kita pegang? Ada 3 prinsip, 3 langkah di sini. Nah, 3 langkah ini adalah langkah yang disebut dengan 3T sebagai berikut ya. Kita akan lihat saudaraku apa itu 3T. T yang pertama kita akan lihat ya. Haleluya. T yang pertama, tetaplah percaya. Amin. Ini dia. Tetaplah percaya pada rencana Allah. Jadi ini yang disebut dengan hope.
Hope itu pengharapan, saudaraku ya. Kita lihat ayatnya 1 Petrus 1 ayat 1. 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Amin. Amin ya. Oke. Ya, sebentar. Ya. Perhatikan ayat ini berkata, dari Petrus. Dari siapa, saudara? Petrus. Petrus itu seorang murid Tuhan yang menulis surat ini, maka disebut sebagai surat Petrus ya. Kalau itu yang menulis Lukas, nah maka itu adalah Injil Lukas ya. Kalau yang menulis itu adalah Yohanes, maka itu disebut Injil Yohanes. Amin ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kepada siapa surat ini ditulis? Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudara, nah saya yakin orang-orang ini, mereka walaupun pendatang yang tersebar, saudaraku ya, di beberapa tempat yang disebutkan di ayat ini, saya yakin mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam masalah beban berat, sama seperti kita hari ini, dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam beban berat, saudara. Ya, siapa di antara kita yang bisa berkata bahwa dia tidak punya masalah hari ini? Ya, saudara-saudaraku, semua kita pasti punya masalah. Karena itu nasihat firman Tuhan. Poin yang pertama adalah tetaplah percaya pada rencana Allah. Ya, rencana manusia bisa gagal, tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Yang percaya katakan Amin. amin. Haleluya ya. Rencana orang-orang hebat, orang-orang berkuasa bisa gagal. Tapi yang namanya rencana Allah tidak bisa gagal. Amin ya. Oke. Nah, mari kita lihat yang kedua. T yang kedua, setelah tetaplah percaya, baru kita lihat yang kedua, yaitu teguhkanlah hati. Ya. Oke, ini dia Bapak Ibu. Nah, apa yang membuat engkau hari ini hatimu lemah? Hatimu mulai goyah. Tuhan minta teguhkanlah hati. Ya, oke. Ya, teguhkanlah hati dalam apa, saudara? Dalam kasih karunia, atau yang disebut dengan grace, anugerah, ya saudaraku. Nah, kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin ya Bapak Ibu. Ini penting saudaraku. Suaranya, Pastor. Ya, yang pertama, saudaraku, tetaplah percaya. Itu orang yang punya pengharapan, ya, dalam Kristus. Yang kedua, orang yang punya pengharapan dalam Kristus itu dia teguhkan hati. Nah, apa yang membuat hatimu lemah hari ini? Apa yang membuat hatimu goyah hari ini? Ya, saudara, teguhkanlah hati. Supaya apa? Engkau bisa melihat setiap janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Alkitab berkata dalam kitab Yosua, ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dikatakan beberapa kali, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Alkitab berkata dalam kitab Amsal,
Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang kalau hatinya lemah, hatinya tawar, maka Bapak Ibu, dia tidak akan mendapatkan setiap janji firman digenapi dalam hidupnya. Ya, Tuhan ingin pada pagi Amsal hari ini. berapa, Pak John? Oke, kenapa? Amsal berapa, Pak John? Oke, dalam kitab Amsal ya, nanti saya akan tunjukkan ya. Oke. Orang Makasih, yang Pak John. baik, orang yang saudaraku ya, orang yang lemah hatinya, artinya dia tidak meneguhkan hati, maka dia kecillah kekuatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, engkau tidak akan mampu melewati semua persoalanmu, semua beban penderitaanmu, engkau tidak bisa mampu menghadapi kalau engkau itu orang yang lemah hati. Satu contoh ya, satu contoh ketika Daud menghadapi Goliat, orang-orang Israel mereka lemah hatinya, mereka ketakutan menghadapi Goliat. Bahkan rajanya sendiri, yaitu Raja Saul, ketakutan menghadapi Goliat, saudaraku. Tapi Daud, Alkitab berkata, dia seorang yang meneguhkan hatinya. Meskipun dia dianggap anak masih kemarin, anak ingusan, bocah cili, gak bisa apa-apa. Ternyata Daud seorang yang meneguhkan hatinya, sehingga dia mampu, ya saudaraku, mendatangi Goliat. Dan dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak. Tapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan semesta alam. Siapa nama Tuhan semesta alam? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kau hujat itu. Hari ini juga aku akan menyerahkan nyawamu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Oh, dan ternyata Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan satu batu saja yang dia ambil dari dasar sungai, dan itu dilepaskan melalui ketapelnya itu, saudaraku ya, sehingga akhirnya Goliat tumbang, saudaraku. Nah, Goliat ini adalah bicara tentang persoalan hidup kita. Ya, terkadang kita melihat persoalan hidup kita ini seperti raksasa yang besar dan menakutkan. Dan ini seringkali membuat orang menjadi tawar hati. Orang menjadi lemah hati. Tapi hari ini kita belajar dari kehidupan Daud. Daud meneguhkan hatinya sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Demikian juga dengan Yosua. Yosua juga harus meneguhkan hatinya karena mereka melewati Sungai Yordan, ya. Sungai Yordan itu disebut sebagai the river of death, sungai kematian. Jadi Sungai Yordan pada waktu itu arusnya begitu kencang sekali, ya. Arusnya, derasnya begitu kuat sekali. Jadi kalau orang mencoba untuk menyeberangi Sungai Yordan, dia akan dihanyutkan, dia akan dihempaskan, dia akan diseret, dan dia akan mati. Makanya itu disebut sebagai apa? Sungai kematian. Bapak Ibu, nah itulah sebabnya Tuhan minta kita semua pagi ini meneguhkan hati. Ketika kau menghadapi persoalan keluarga, ketika kau menghadapi persoalan keuangan, ketika kau menghadapi persoalan sakit penyakit, ketika kau menghadapi persoalan di dalam hubungan-hubungan yang sedang tidak baik, sehingga itu membuat hatimu jadi lemah. Hari ini Tuhan mau engkau bangkit dan meneguhkan hati. Lalu engkau berkata, Tuhan, aku percaya hari ini mujizat pasti terjadi. Ya, seperti yang saya contohkan, Bapak Ibu, ketika mulai muncul benjolan itu saya terus perkatakan, sehingga akhirnya Bapak Ibu saya tidak khawatir dan ternyata hilang benjolan itu. Ya, nah apa yang menjadi masalah yang ada dalam hidupmu? Ketika engkau meneguhkan hati, engkau berkata dengan iman, engkau lihat mujizat terjadi. Katakan amin, ya. Nah, kita sudah belajar tentang kasih karunia. Ada yang tahu, Bapak Ibu, apa itu kasih karunia? Masih ingat? Hadiah. Ya, gift, hadiah. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Yaitu kemampuan, kekuatan secara adikodrati, ya. Oke, ya. Kebaikan Tuhan diberikan kepada manusia, merciful. Ya, yang ketiga yaitu tentang kekuatan ilahi, ya, kekuatan secara adikodrati diberikan kepada manusia.
yang lemah. Lemah itu kenapa? Karena akibat dosa. Dosa membuat orang lemah. Amin ya. Dan yang keempat, kasih karunia itu apa, Bapak Ibu? Kasih karunia itu opportunity, kesempatan. Nah, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Selama masih ada nafas, selama masih ada hidup, selama masih ada waktu, jangan kau sia-siakan waktu hidup ini. Selama Tuhan kasih kesempatan engkau beribadah, beribadahlah dengan segenap hatimu. Selama Tuhan kasih kesempatan engkau melayani, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, karena akan datang waktunya, kesempatan itu akan hilang. Waktunya akan habis. Dan kita tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Ya, nah orang-orang yang bisa menggunakan kesempatan yang Tuhan kasih, dia bahagia. Tapi orang-orang yang menyanyiakan kesempatan, Bapak Ibu, ketika kesempatan hilang, waktunya habis, dia mencoba mengejarnya, tapi sudah nggak nututi. Bapak Ibu ya, yang terjadi dia hanya menyesal, tapi udah terlambat, saudara-saudara. Nah, hari ini teguhkanlah hati. Kau merasa belum ada juga pertolongan, kau merasa belum ada juga jawaban, kau merasa belum ada juga tanda-tanda pintu itu terbuka. Saudara-saudara, teguhkanlah hati. Itu dulu. Yang kedua, ya. Oke, mari kita lihat orang yang punya pengharapan dalam Kristus. Yang ketiga, dia punya T yang ketiga, yaitu apa? Tumbuhlah dalam sukacita kebangkitan. Ya. Jadi ini dia, Tuhan mau tumbuh. Apa yang tumbuh, saudaraku? Tumbuh dalam sukacita kebangkitan. Joy. Ya, joy itu sukacita. Oke, kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat ketiga. Dan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Allah. Terpuji. Nah, pujian kepada Allah ini suatu adalah sukacita, saudaraku ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi ini dia orang yang punya pengharapan dalam Kristus itu, dia selalu menumbuhkan apa? Sukacita. Sukacita apa, saudaraku? Sukacita kebangkitan. Artinya dia tidak mau tinggal dalam kesedihan. Dia tidak mau tinggal dalam ketakutan. Dia tidak mau tinggal dalam segala hal yang buruk. Dia harus bangkit. Dia keluar dari segala masalah. Ya, ini dia. Jadi Bapak Ibu, orang yang bersukacita itu doanya paling cepat dijawab Tuhan. Ya, Mazmur 37 ayat yang keempat. Amin. Itu dia. Dan orang yang bersukacita, dia gampang sembuh. Hati yang gembira adalah obat. Amin ya. Obat yang manjur. Haleluya. Saya pernah dengar lagu ini. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat. Hati yang senang. Tapi semangat yang patah. Keringkan tulang. Hati yang gembira. Tuhan senang. Tuhan tidak ingin engkau tinggal dalam kesedihan. Tuhan tidak ingin engkau tinggal dalam kesukaran. Tuhan tidak ingin engkau tinggal dalam ketakutan. Saatnya engkau bangkit. Ya, karena itu tumbuhkanlah dalam sukacita kebangkitan. Amin. Bangkit Bapak Ibu ya. Supaya engkau bisa lihat kemuliaan Tuhan turun atasmu. Nah, mari kita lihat yang kalau gitu yang menjadi hasilnya, ya kita akan lihat apa dong hasilnya. Ini dia orang yang punya pengharapan dalam Kristus ya. Kita lihat yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu adalah penerima. Penerima apa, saudara? Dia penerima pesan Tuhan. Melalui apa, saudaraku? Melalui surat cinta Tuhan oleh pemimpinnya. Nah, siapa di sini pemimpin dari umat Tuhan? Yaitu Petrus ya.
Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 1. 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Amin. Nah, ini dia ya. Jadi kita lihat yang pertama ini hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman, dia itu adalah penerima. Penerima apa, saudara? Penerima pesan Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui surat cinta Tuhan oleh pemimpinnya. Jadi ini surat Petrus dikirim ya di WA, saudara-saudaraku, ke orang-orang ini ya yang ada pendatang ini tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, sama seperti kita hari ini. Yang tersebar ada di Pacet, Mojokerto, ada yang di Surabaya, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Kediri, ya, dan sebagainya. Jadi firman Tuhan ini disampaikan kepada kita semua. Dan tugas kita adalah kita menjadi penerima. Amin ya. Makanya dalam doa profetik itu, saudara-saudara selalu diakhiri dengan kata apa? I receive. I receive itu artinya aku terima. Terima apa? Terima semua janji Tuhan. Bahwa kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti menggenapi janjinya. Amin ya. Haleluya. Oke, kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapat apa, saudaraku? Dia mendapat kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas hidupnya. Kita lihat ya, 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Amin. Yang namanya kasih karunia dan damai sejahtera itu makin melimpah. Maka di sini orang percaya yang taat pada firman, dia mendapatkan itu, ya. Dia mendapat kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah atas hidupnya. Yang dulunya hidupnya susah, sekarang hidupnya tidak susah lagi. Amin ya. Yang dulunya hidupnya sedih, sekarang tidak sedih lagi. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera. Dulunya pikirannya nggak karu-karuan ya, sumpah, stres, depresi. Sekarang hatinya itu adem ayem tentrem ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayem sopo, putrane Gusti Yesus. Amin ya. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini dia saudaraku, orang yang hidup dalam sukacita ya, dalam pengharapan pada Yesus. Nah, kita lihat yang ketiga ini, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menemukan apa, saudaraku? Dia menemukan kebangkitan Yesus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin ya. Kita lihat ayatnya, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Amin. Jadi dia menemukan ya, orang percaya yang taat pada firman, dia menemukan kebangkitan Yesus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, selama masih ingat lagu yang kita nyanyi pada waktu Natal ya, berapa bulan yang lalu di restoran ya, Double Happiness. Terpujilah Allah, ya, luar biasa Bapak Ibu. Terpujilah Allah kita. Jadi inilah kita dapatkan pengharapan dalam Yesus ya. Oke, Bu Andri Marantika akan berdoa untuk kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi ini.
Baik, terima kasih Pak John. Mari kita teguhkan firman yang telah kita dengar pagi hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam penyembahan kami merasakan begitu besar hadirat-Mu ada bersama Ya, kami. Yesus. Engkau adalah Allah yang layak kami sembah dan kami puji Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami terima Bapa. Ajari kami untuk mengerti kehendak-Mu, memahami kehendak-Mu Bapa. Di dalam kami melangkah, biarlah Tuhan yang memimpin kami di dalam kami menentukan, di dalam kami mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kami. Engkaulah menjadi terang bagi kaki kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati Pastor John, urapi dengan kuasa Roh-Mu. Pakai Pastor John lebih dahsyat lagi, Bapak. Biarlah firman yang telah Pastor John sampaikan dapat menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Ya, Yesus. Engkau. Pakai Pastor John dari hari ke hari sesuai dengan kehendak Bapak. Beri Pastor John ekstra kesehatan Bapak. Untuk selalu sehat Bapak, supaya nama permuliaan dan diagungkan Bapak. Berkatilah ibadah gereja Chelsea pagi, siang maupun malam. Berkati Pak John dan hamba-hambamu yang Engkau pakai secara luar biasa Bapak. Kami percaya Bapak, kami percaya padamu. Engkau akan memakai mereka, Yesus, dan menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Ampuni dosa dan salah kami, Bapak. Kami sebagai manusia yang lemah, kami selalu berbuat kesalahan, Bapak. Tapi kami percaya Engkau akan selalu menopang kami dalam setiap pekerjaan, di setiap di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan Bapak dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa di muka bumi ini Bapak. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Andri Marantika SST dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya. Tuhan memberkati Bu Andri. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Silakan Pak Lukas. Iya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pertama-tama kita mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita boleh menerima berkat yang baru buat atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan mendapatkan mahkota abadi di dalam kehidupan kita. Yang penting kita harus berpengharapan hidup dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Hanya satu-satunya pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita. Biarlah firman pagi hari ini boleh meneguhkan hati kita di dalam setiap kehidupan kita. Kita berharap pada manusia banyak akan mengecewakannya, tapi berharap pada Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakannya. Amin Bapak Ibu. Oke. Ya, Ibu Fang Lai, itu tadi ayatnya ya, Amsal 24 ayat 10 ya, di depan layar monitor. Kalau orang tawar hati pada masa kesesakan itu kecillah kekuatannya. Oke ya. Ya, silakan Pak Lukas. Iya, terima kasih Pastor John. Oke. Amsal 24 ayat 10. Coba Pak Lukas perdengarkan ayat itu. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, jadi jangan tawar hati ya. Ya, terima kasih Pastor. Oke, sama-sama. Kita diajarkan pada kita semuanya, jangan ada di dalam kehidupan kita ketawaran hati pada siapapun ya. Kita belajar harus tetap terus berpengharapan hanya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor buat firman-firman yang diajarkan kepada kita pagi hari ini. Pastor hilangkan kita yang tadinya tidak mengerti dibuat jadi mengerti. Terima kasih sekali lagi Pastor ya.
buat pengajar firman pagi hari ini. Kita mendoakan Pastor John tetap diberikan kesehatan umur panjang ya setiap hari ini. Tuhan selalu diberikan hikmah yang selalu baru yang Tuhan Yesus berikan pada Pastor John. Dan Pastor John berikan kepada kita gereja sisi agar karena Tuhan Yesus mau kita semuanya harus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Makasih Pastor John tetap menjaga kondisi kesehatan yang cukup dan istirahat yang cukup. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman-Nya buat kita semuanya pagi hari ini. Haleluya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Atanasia Pujastuti yang juga sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati buat Atanasia. Tetap semangat. Iya, dan teguhkan hatimu. Firman Tuhan bilang, haleluya. Semua harus kuat dan teguh dalam hati kita. Harus tetap harapan pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati buat doanya, buat Atanasia, tetap semangat. Salam buat anak-anak semuanya. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Andriana Marantika. Juga terima kasih Bu Andriana yang sudah menaikkan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bu Andriana. Kita juga sering mendoakan Bu Andriana. Sama-sama. Oke, Bu Andriana juga tetap menjaga kondisi kesehatan dan istirahat yang cukup. Salam buat anak mantu cucu semuanya sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati Ibu Andriana Marantika. Haleluya. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari yuk kita pagi hari ini dengan semangat dan penuh antusias kembali kita akan menaikkan doa prophetik. Doa prophetik bagi bangsa dan negara kita Indonesia dan bagi gereja sisi kita yang tercinta. Dan kita I receive-kan. I receive-kan apa Pastor? Tadi bahasanya? I receive, aku terima. Aku terima. Aku terima. Okay. Kita yakini, kita terima doa-doa kita yang kita naikkan bagi bangsa negara Indonesia dan bagi gereja sesi kita yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa yang ada di Mojokerto Pacet, yaitu Ibu Helena. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Helena dengan semangat antusias. Terima kasih Pak Lukas. Shalom pagi semuanya. Shalom. Kita akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan kita akan mengakhirinya atau meresponinya dengan kalimat I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami kembang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia juga menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Hanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin membaik dan stabil. Yes. Amin. I receive. Setiap lutut akan bertelut dan Yes. semua akan mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan Tuhan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang Yes. kebenaran. Dan setiap hari mengalami terobosan keuangan serta ekonomi dan mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC juga adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Terus bekerja di dalam pergerakan doa,
pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC juga sedang dibawa oleh Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Yes. Tuhan terus melihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Helena dari Pacet di Mojokerto. Tuhan memberkati. Iya, haleluya. Terima kasih Bu Helena. Sama-sama Pak John. Iya, yang sudah bersama-sama melayani ibadah pada pagi hari ini, yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat Bu Helena. Oke, terima kasih. Haleluya. Dan kita akan masuk time ibadah selanjutnya. Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh Ibu kita Atanasia Pujiastuti Esti yang dari Sidoarjo. Kesempatan saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita mulai persembahan, connect perpuluhan, isi penghitungan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita dapat ditransfer di BCA Gereja CLCC nomor 68401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 3306929 atas nama Mahar Tuhan. Hadirilah ibadah doa mujizat siang jadikan setiap hari dimulai pukul 13.00 kecuali setiap hari Sabtu dimulai 00 WIB menyesuaikan ibadah Sabtu. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman, pulang bangkit. Amin. Mari doakan dan akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 pukul 10 sampai selesai, bertempat di restoran DHI. Nah, itu ada satu restoran ya di Dharma Husada Indah ya, itu apa? Restoran Delis ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang nanti hari Sabtu silakan bisa mendaftarkan diri ya. Untuk kita sama-sama di sana. Oke. Indah ya, Pastor? Ya, DHI itu Dharma Husada Indah. Husada Indah. Mohon tulis yang bisa hadir semua ya, kita beribadah bersama. Adalah informasi yang kami sampaikan, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Pujiastuti Esti, koordinator kita pagi ini. Tuhan berkati buat Atanasia. Terima kasih Pastor, Tuhan memberkati. Oke. Iya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat Atanasia yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat dalam mengiringi melayani Tuhan. Salam buat anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sedikit usul Pastor John. Itu apa untuk acara ibadah yang tanggal 7 itu kalau bisa
alamatnya di Sherlock aja, Pastor. Oke, ya, nanti sudah ada. Nanti memang saya belum sempat mencatat, tapi kemarin memang dapat infonya begitu ya. Jadi semua kita akan hadir di sana ya. Acara jam 10 sudah dimulai. Nanti Ya. petugas-petugasnya nanti dikirim ya untuk Siap, Pastor. semua yang ambil bagian di dalam pelayanan. Ya, terima kasih, Pastor. Oke. Oke, Bapak Ibu. Kita akan memasuki tata ibadah selanjutnya. Mari kembali yuk pagi hari ini dengan semangat antusias. Kita bersama-sama akan menaikkan doa deklarasi. Kita amini, kita yakini, kita percayai apa yang kita ucapkan, perkatakan dari mulut kita semuanya terjadi atas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Amin. Mohon dengan hormat Ibu Atanasya untuk mencatat nama-nama yang akan naikkan doa deklarasi pagi hari. Terima kasih. Haleluya. Doa deklarasi pertama saya akan berikan kembali kepada Ibu Andriana Marantika. Shalom, selamat pagi Ibu Andriana Marantika. Ya, shalom Pak Lukas. Terima kasih. Kita akan mulai deklarasi dulu ya Ibu. Baik ya. Terima kasih Bu Andriana. Dan yang kedua ada Bu Fang Fang Lai. Shalom, selamat pagi Bu Fang Fang Lai. Kita akan menaikkan doa deklarasi pagi hari ini. Terima kasih Bu Fang Fang Lai. Semangat. Ya, semangat. Oke, terima kasih Bu Fang Fang Lai. Yang ketiga ada Mama Tisha. Shalom Mama Tisha. Shalom Pak Lukas. Nah, Terima kasih Pak. kita tetap semangat, percaya doa yang Mama Tisha naikkan, panjatkan terjadi atas kehidupan Mama Tisha dan keluarga dan kita semuanya. Terima kasih Mama Tisha. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Sama-sama. Dan yang keempat di sini kembali ada Ibu Helena dari Pacet Mojokerto. Shalom Ibu Helena. Ya, terima kasih. Siap, Shalom terima juga, kasih. Lukas. Ibu Helena, saya mau tanya apakah ada Mas Samuel? Kayaknya ini untuk sementara hari ini pindah ke ruangan lain, Pak Lukas. Saya juga Oke. nggak tahu dia ngikutin atau enggak. Oke, terima kasih. Ada ikut Bu Elena. Oh, ada. Ya, Ada. terima kasih. Soalnya Oke. saya juga takut mau keluar. Masih pagi tadi. Takut keluar ruangan, Pak John. Karena ini kan tempatnya terbuka banget. Iya. Dari iya. sisi kanan, kiri, depan, belakang tuh orang bisa masuk. Memang dikasih akses gitu sih Pak John sama ownernya. Iya. Mas Samuel, selamat pagi. Kita naikkan doa deklarasi. Makasih. Selamat pagi Bapak Lukas. Haleluya. Terima kasih dengan semangat, antusias. Oke, thank you. Yang ke-6 sama saya. Sudah cukup? Terima kasih. Saya persilakan Pastor John. Oke, terima kasih Pak Lukas yang telah memberitahukan siapa-siapa saja yang bertugas di pagi ini ya. Dan kita akan dipandu oleh Ibu Atanasya Puji Astuti Esti. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan doa deklarasi, kita lihat dulu alamatnya ini ya, saudara. Ya, ini di restoran Delis. Hari Sabtu ya, tanggal 7 Juni, itu Jalan Dharma Husada Indah. Dharma Husada Indah Utara ya. Utara 7, Blok 21C sampai D ya. Oke. Jadi itu alamatnya ya Pak Lukas ya. Oke, nanti kita akan kirimkan undangannya. Dharma Husada Utara apa pakai indahnya, Pastor? Dharma Husada Utara. Oh. 721, nomor 21. Ya, C sampai D. Oke. Ya. Oke, kita akan menaikkan doa deklarasi ya.
Pastor. Dimulai ya, Pastor. Oke, silakan. Ibu Andriana, shalom. Iya Pak Lukas, Bu Atanas, maaf, saya keluar dulu. Sekarang saya keluar dulu. Oke. Ya. Mari Bapak Ibu semua kita naikkan doa deklarasi bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Yesus ya. Ya, silakan yang kedua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Lena. Iya, shalom. Terima kasih, Bu Antanasya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya sepanjang tahun 2025 akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Amin. Samuel. Silakan Om Samuel. Terima kasih buat Rasya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Iya, haleluya. Terima kasih buat Tanasya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini kita semua akan menerima keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat keenam sahabat-sahabat kita yang sudah menaikkan doa deklarasi dan dipandu oleh Ibu Atanasya Pujiastuti SD. Tuhan berkati semuanya. Amin, 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 amin. Haleluya. Bapak, kami percaya Tuhan di pagi hari ini doa deklarasi yang kami naikkan bersama-sama oleh anak-anak-Mu terjadi dan terjadi atas kehidupan kita. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu atas doa-doa deklarasi yang kita panjatkan pada pagi hari ini bersama. Kita percaya di tahun 2025 ini doa-doa deklarasi kita terjawab dan terjadi atas setiap kehidupan kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan kita mengucap syukur, terima kasih ya Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita sudah boleh menerima berkatnya, yaitu firman Tuhan yang begitu indah atas kehidupan kita. Kita harus tetap selalu berharap dan berharapan teguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu, biarlah firman ini tetap terpatri, terteraih di dalam setiap hati kita dan kehidupan kita. Pengharapan kita hanya di dalam nama Tuhan. Karena ada pujian ya, pengharapanku hanya Yesus saja. Ya, amin Bapak Ibu. Tinggal dilanjutkan. Harus semangat. Pengharapan kita hanya di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya buat kita semuanya. Haleluya. Dan saya ucapkan kita juga mengucapkan terima kasih sekali lagi Pastor John. Hamba Tuhan kita yang pakai luar biasa. Kita saling mendoakan ya Pastor John. Pastor John juga tetap terus diberkati di dalam pelayanannya, tetap terus semangat di dalam mengirim melayani Tuhan buat kita semua jemaat gereja CLCC, pada kita semuanya agar kita semuanya bertumbuh dalam keimanan rohani kita. Kita sering mendoakan Pastor John diberikan kesehatan umur panjang dan hikmat-hikmat yang selalu baru setiap hari, dan Pastor John berikan pengajaran firman Tuhan itu kepada kita jemaat gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Pastor John juga kesehatan dan istirahat yang cukup. Terima kasih Pastor John. Haleluya.
Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani ibadah pada pagi hari. Sekali lagi, Mama Helena, terima kasih. Buat pelayanan pagi hari ini, tetap semangat ya. Bersama putranya, Mas Samuel. Terima kasih. Sama-sama hadir ibadah pagi hari ini, tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Kita saling mendoakan ya, Mas Samuel. Tetap semuanya keluarga diberkati. Mama diberkati, semua om tante semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Atanasya Pujiastuti Esti yang juga sama-sama melayani ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dalam mengiring melayani Tuhan dan salam buat anak-anak semua sehat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir ibadah pagi hari ini tidak terkecuali. Kita saling mendoakan ya, Ibu Andriana, Ibu Teisha, Bu Fafang Lai, Terima kasih. Ya, Johan, Cindy Jane, Ibu Sinta, semuanya kita saling mendoakan, kita diberikan kesehatan umur panjang, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberkati dalam kehidupan kita. Saya doa benar besar kuasanya. Tuhan Yesus berkati, kita semangat tetap dalam mengirim melayani Tuhan. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, yang mau minta dukungan dalam doa bisa menuliskan di depan layar monitor. Nanti menjadi pokok doa nanti bisa disampaikan oleh hamba Pastor John sebelum doa berkat. Dan sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Atanasya Pujiastuti Esti dulu untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya persilakan Ibu Atanasya. Ya, terima kasih Pak Lukas. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Bapak Pastor John Sagunan MA yang sudah pada pagi hari ini. Yesus berkati kesehatan, umur panjang, dan juga pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terima kasih buat firman hari ini yang meneguhkan, menguatkan hati kita, sehingga kita bisa ke depan menjalani kehidupan kita sehari-hari berpedoman pada firman yang Bapak Pastor John sudah sampaikan di kita semua. Sekali lagi saya ucapkan Bapak Pastor atas bimbingannya dan juga Ibu Sinta, diberkati Tuhan karena pelayanan juga mendampingi Bapak Pastor John yang selalu setia menemani Bapak Pastor untuk melayani jemaat gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Dan juga adik-adik semua diberkati Tuhan dan juga Mama, Bapak, Ibu Sinta diberkati Tuhan. Ya, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih untuk pelayan Tuhan pagi hari ini. Host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto, tetap semangat melayani Tuhan. Ya, terima kasih motivasi tetap semangat menjaga saya sih melayani Tuhan ya, dan juga Diki Syatemi diberkati Tuhan. Dan terima kasih buat Ibu Helena sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, juga berkati yang melihat, juga Samuel diberkati Tuhan. Dan terima kasih buat Ibu Ande Maratika yang sudah mendoakan kita semua, Ibu Fang Fang Lai sudah mendoakan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih buat Ibu Tice, ya Gereja CLCC, Bu Melawati, Ibu Sinta, semua yang hadir pada pagi hari ini diberkati Tuhan dan selamat beraktivitas. Dan saya kembalikan pada Bapak Pastor John Sargunan MA untuk memberkati kita dan juga menutup ibadah pagi hari ini dengan doa. Dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Atanasya Pujiastuti Esti yang telah menyampaikan doa. Bagaimana Pak? Pastor John, Ibu Helena. Oh iya, silakan Bu Helena. Oke, Ya. silakan. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Shalom semuanya. Ya, Gini, shalom. terima kasih juga untuk Bu Atanasya yang sudah memberi kembali tugas kepada kami. Terima kasih ya Bu. Tuhan memberkati Ibu. Begini Pak John, kemungkinan hari Kamis ini sampai Minggu kita di villa ada tamu Pak John. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengikuti Zoom. Masalahnya memang repot banget Pak John bagi waktunya. Terutama kalau ada Mami itu repot. Aduh, ya, bukannya repot ya. Tahulah Pak John, kita semua Mami yang udah usia hampir 90 jadinya saya tidak bisa membagi waktunya begitu. Terus kemudian juga minggu lalu sama sih Bu Atanasya, dari hari Kamis sampai Minggu itu ada tamu. Kamis itu tidak ada tapi Jumat ya kemarin minggu lalu itu. Jadi saya nggak bisa ikut ibadah ya. Minta dukungan doanya Pak John untuk kesehatan kami dan Samuel untuk Kamis ini sampai hari Minggu biar dikasih Tuhan
kekuatan ekstra. Amin. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Ya, terima kasih Bu Helena untuk infonya. Kita doakan supaya Tuhan berikan kekuatan perlindungan ya saat beraktivitas. Semua dalam perlindungan Tuhan. Oke, saudara-saudara, mari kita nyatakan penuh kasih dan sayang, cinta kepada kita semua. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Haleluya. Mari katakan sama-sama, kita panggil namanya Yesus, dia Tuhan. Haleluya. Yesus, puji Kau yang terindah dalam jiwamu, telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku, telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku, telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan imani pagi ini ketika nama disebutkan satu persatu, itu artinya engkau sudah terkoneksi, segera terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan, sumber pertolongan. Di dalam nama Yesus, Ibu Tise, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu bersama putrimu, Saudari Messi. Di dalam nama Yesus, engkau akan lihat proteksi Tuhan akan nyata atas hidupmu, atas semua anak, mantu, cucu dalam perlindungan. Demikian dengan cucu Yosi, dia akan dijamah, dia akan diubahkan Tuhan, dia menjadi pribadi yang sangat merindukan Tuhan di atas segalanya. Itu rumah yang hendak dijual, Tuhan sudah kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Terima dalam nama Yesus. Tuhan berikan engkau panjang umur, Tuhan berikan engkau kekuatan, Tuhan berikan engkau keamanan, damai sejahtera. Engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup, bahkan pintu-pintu rezeki akan terbuka semuanya. Tuhan mencurahkan itu dalam kehidupanmu, sehingga engkau bersama dengan semua anak mantu cucu, hidup terpelihara, terjamin. Tuhan Immanuel menyertai engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Pak Lukas, engkau juga terima. Ibu Atanasia, engkau juga terima kekuatan perlindungan dari Tuhan turun atasmu bersama dengan anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Tuhan sediakan apa yang kau butuhkan. Engkau akan lihat keajaiban Tuhan akan terjadi juga di dalam engkau menjalankan tugas sehari-hari. Kami doakan dalam nama Yesus. Kami minta campur tangan Tuhan sehingga tugas-tugas yang diberikan ke Ibu Atanasia dapat berjalan dengan baik dan semua terlaksana. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan mencukupi semua yang kau butuhkan. Jangan takut, utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semua ditambahkan dalam hidupmu. Terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Juga aliran kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Helena, atas Mas Samuel. Kekuatan perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Demikian juga hari ini kami doakan mamanya Bu Helena, Tuhan berikan kekuatan perlindungan, Tuhan berikan damai sejahtera, penghiburan, kesehatan yang terbaik. Untuk semua saudara-saudaranya, Ibu Fenty sembuhkan dan selamatkan dan berikan pengampunan baginya. Untuk Pak Darmin, Pak Raymond, dengan Tuhan keluarga mereka doakan dalam perlindungan untuk villa yang Tuhan mereka sedang kelola supaya semua berjalan dengan baik. Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan yang banyak datang dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Andri Marantika, Tuhan sudah lihat perjuanganmu, pergumulanmu, sabar saja, waktunya tidak akan lama lagi. Engkau akan lihat semua anak mantu cucu satu persatu akan terus datang, membuka hati, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu doamu kepada mereka. Karena Tuhan janji satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Rumah yang hendak dijual pun Tuhan berikan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Di dalam nama Yesus, semua proses pembayaran dilancarkan, dimudahkan. Tidak ada hambatan atau pembatalan dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Untuk Ibu Fang Fang Lai, Tuhanlah penyembuhmu, kekuatan perlindungan, hidupmu aman, hidupmu terpelihara, Tuhan sembuhkan penyakitmu, tidak ada lagi penyakit apapun. Kau sehat hari ini. Ibu Sinta, Ibu Meliawati, anak-anak Yohan Smith James, Gereja Selsisi, semua diberkati dengan kekuatan kesehatan panjang umur. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati kebaktian nanti siang dalam ibadah doa mujizat 1 jam. Percaya mujizat ajaib terjadi juga di sana. Berkati ibadah nanti malam, berkati ibadah sepanjang minggu ini, hingga nanti tanggal 7 Juni, anak-anakmu akan bertemu di Surabaya. Terima kasih, hadirat, kuasa, urapan Roh Kudus mengalir. Percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, dan dalam persoalan terima pertolongan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan, terima kemenangan. Sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa lagi. Selamat beraktivitas ya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Andre, Pak Lukas, Mbak Tanasya, Bu Helena, Mas Samuel, Bu Tisye, Bu Fang Fang Lai. Semangat ya. Selamat beraktivitas. Ya, oke. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Maju terus. God bless you all. Bye-bye. Bu Tisye, salam buat Messi ya. Oke, buat semua, Yosi juga. Tuhan berkati semuanya. Semangat Mas Ya, Samuel. Samuel, Tuhan berkati ya. Oke. Bu Tisha, Semangat. Bu Cinta. Ya. Tuhan Yesus berkati. Sayonara. Sayonara.